Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Hamida dari kelas 2 TETA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit presentasi mengenai dampak virus COVID-19. Jadi, sebelum kita mengetahui dampak virus COVID-19 ini, kita harus mengetahui dulu apa sih COVID-19 itu. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian corona ini merupakan keluarga virus yang telah lama ada dan diketahui menyebabkan penyakit hewan serta manusia. Beberapa jenis virus corona yang telah diidentifikasi memicu penyakit yang menyebabkan kematian, seperti sindrom pernapasan timur tengah atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau SARS. Selanjutnya ada gejala virus corona atau COVID-19. Yang pertama itu demam. Jadi biasanya demam ini suhunya itu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk ringan, dan yang gejala terakhir yaitu ada sesak napas. Ketiga gejala ini merupakan salah satu gejala umum dari COVID corona. Selanjutnya kita masuki dampak pada masyarakat. Jadi sebenarnya tidak dampak pada masyarakat aja, ada beberapa dampak pada virus COVID-19 ini. Yang pertama itu ada dampak pada masyarakat. Jadi dampaknya itu terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah kita harus memakai masker, kemudian menjaga jarak 1 meter dari satu sama lain, dan juga kita itu sering mencuci tangan selama 20 detik. Selanjutnya ada dampak terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19 ini. Baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan itu sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Kemudian dari sektor industri, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK, dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak pengangguran. Kemudian misalkan pada warung kecil itu biasanya dibuka pada jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi pada saat pandemi ini jadi dibukanya dikasih waktu dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Selanjutnya ada juga dampak pada pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya itu menyelenggarakan sistem pembelajaran dalam jarak jauh atau online, yang kini bisa disebut juga School from Home atau SPH. Jadi biasanya melalui sistem ini semua materi dan tugas itu dibagikan secara daring atau secara online. Kemudian hampir semua sekolah atau universitas tutup sementara agar kegiatan belajar langsung atau tatap muka itu tidak memburuk infeksi COVID-19 ini. Kemudian dapat dilihat pada gambar di sini bahwa sedang melakukan pembelajaran secara online melalui via Google Meet atau via Zoom, yang mana biasanya dosen memberikan semaksimal mungkin materi berupa video, kemudian di-share kepada mahasiswanya agar mahasiswanya paham dan mengerti. Adapun beberapa pencegahannya, yang pertama itu menggunakan masker. Jadi di sini ada tata cara menggunakan masker yang benar. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau membersihkannya menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, bagian masker yang berwarna ini tidak boleh disentuh. Kemudian bagian luar dan dalam ini juga tidak boleh disentuh. Pastikan bahwa hidung, mulut, dan dagu tertutup oleh masker. Kemudian jika maskernya sudah lembab atau basah, maka cepat gantikan dengan yang baru.
Pemakaian masker itu maksimal 4 jam. Yang kedua, cara pencegahannya yaitu mencuci tangan. Jadi ada langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Yang pertama itu kita harus membasahi tangan dengan air mengalir yang bersih atau yang hangat. Kemudian yang kedua, kita tuh harus memakai sabun. Kemudian yang ketiga, menggosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. Selanjutnya, menggosok jemari, jempol, kulit, dan sela-sela. Selanjutnya itu membersihkan telapak tangan dan kuku-kuku yang ada. Selanjutnya, gosok bagian belakang setiap tangan. Kemudian, cuci dengan air mengalir dan keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Selanjutnya, cara pencegahan yang terakhir itu berjabatan tangan. Jadi pada pandemi ini sebenarnya hal sepele berjabatan tangan ini, tetapi virus itu mudah menyebar jika kita itu bersentuhan. Jadi cara mengganti berjabatan tangan pada pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa menggantinya. Yang biasanya kita bersalaman, kita ganti aja dengan senyuman atau melambaikan tangan atau lain sebagainya. Ini salah satu contoh gambaran bahwa penyebaran virus COVID-19 ini sudah ada di mana-mana. Jadi pada peta ini menggambarkan bahwa Riau ini termasuk zona merah dan paling tinggi angka kematiannya. Saya ada sedikit quotes, yaitu harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Jadi jaga kesehatan baik-baik, jangan sepelekan kesehatan. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.